pikirannya sehat, hatinya sehat, kantongnya. Siapa yang mau tambah baik? Siapa mau tambah gemuk? Siapa mau tambah tua? Siapa mau tambah kurus? Alhamdulillah. Biar cakep ya, biar cakep ya, biar cakep ya, biar cakep ya, biar cakep ya. Tunggu dulu. Ini kan 1 jam. Belum. Ini kan 1 jam. Belum. Anak raja pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah untuk naik haji. Siapa pengen hidupnya berkah, maka rajin-rajinlah mengaji. Lagi ya, Pak Nikiro lagi ya. Coba Pak, mereka enggak enak yang mana? Dengar ya anakku ya, dengar enggak? Yang dengar nanti bisa jawab pertanyaannya Ustadz Bajai Bajuri dapat hadiah. Siapa bilang baju tak basah kalau terkena air hujan? Siapa bilang hati tak susah kalau gak dikasih penghormatan? Sudah, dihormati tadi tolak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Jawablah, sallu alaihi. Ulangi ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Bil qalbir rahim wal khuluqil adim wa sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Oh, enggak apa-apa, Mbak. Pakainya enggak denger ini kasihan. Harus kayak Pak Mulyadi. Suasana pokoknya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andes Mulyadi. Betul? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak rindu maka tak mimpi. Nah, kenal dulu Bapak Kepala Sekolah kita yang ganteng, alhamdulillah, fasih dalam berbahasa Arab, alhamdulillah. Bilang amin ya anakku. Semoga karir usaha bisnisnya mudah, sukses, berkah, bisa mendatangkan pundi-pundi mendatangkan pundi-pundi rupiah yang melimpah untuk keluarga sebagai nafkah, bagi bersedekah, untuk ziarah Mekah Madinah, melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kalau beliau sudah umroh, semoga dipanggil lagi 2, 3, 4 dan seterusnya. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya soleh solehah, alim alimah, fatihah, ahli dakwah, ahli ibadah, dijauhkan dari penyakit kronis, ganas, bahaya medis, dan medis juga. Tetap istiqomah iman Islamnya di zaman fitnah. Nanti keluarga besar beliau semua
semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal. Pada semua dewan guru yang pegang HP maupun yang tidak pegang HP, yang mimpin, yang membimbing, guru perdana maupun yang bagian dokumentasi, anak-anakku semuanya yang hadir langsung melihat Ustadz ganteng, alhamdulillah, ataupun yang lewat live streaming ini. Halo guys, halo ya. Damai. Pertama dan yang paling utama anakku, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup. Supaya apa anakku? Ayo siapa yang tahu? Kenapa kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk hidup? Siapa yang tahu dapat minyak di meja? Minyak. Ayo, kenapa? Ya di situ aja, jawab. Pak Mul, ini kan 1 jam. Nanti kalau materinya belum terselesaikan, udah saya lagi ya. Yo. Ya, apa? Kenapa? Kan di situ aja. Kenapa kamu dibuat kasih hidup? Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Gitu ya, betul kan? Hidup di dunia ini cuma bisa. Yang lainnya nggak bisa. Dulu waktu aku bersama dia yang aku cinta, dia yang aku puja. Bisa? Waduh, tepuk tangan untuk emasnya. Ya Pak, Bu vokalnya kayak Bu Guru kayak saya kok iso. Dulu waktu aku masih bersama dia. Coba yuk, tuh. 1, 2, 3. Action ya. Dulu waktu aku masih bersama dia. Aku mau kalian kembali ke laptop. Kenapa kita masih diberi kesempatan hidup anakku? Tujuannya 2. Berapa anakku? Yang pertama supaya bertobat, memperbaiki diri. Yang kedua tujuannya supaya menambah amal terbaik. Maka kita ucapkan apa? Alhamdulillah. 2 tahun yang lalu saya pernah ceramah. Ayo coba diuji lagi. Belum ada Pak Dr. Andes Mulyadi yang ceramah Ahmad Bajuri. Tujuannya mencari ridho ilah. Jika kagum, Masya Allah. Jika salah, jika janji, nikmat. Tanpa benar ya diamalkan kata Pak Mulyadi. Jadi itu refleksi Isra Mi'raj ini. Jika kagum
di lapangan SMP 11, tapi karena hujan akhirnya di dalam masjid. Datang apa enggak? Kalau mau datang jawabannya apa anakku? Insya Allah. Wah, gak rugi juga zamannya nih. Tepuk tangan tuh Pak Cus Mulkuan. Namanya orang, betul, namanya manusia, pasti punya pasti punya dosa. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu lupa itu mah disengaja, gitu kan? Seputih-putihnya orang kalau digini-ginikan ada kotorannya enggak? Ada. Kalau pas melakukan kesalahan anakku segera mengucapkan apa? Kalau lihat Bapak Dr. Ades Mulyadi orangnya ganteng, kita kagum, maka mengucapkan apa? Subhanallah. Jangan waktu, wow Pak Mulyadi ganteng, jangan diganti anakku, apa enggak? Subhanallah. Besok ada acara Isra Mi'raj, beres bro, beres, jangan diganti. Insya Allah. Dikasih uang orang tua, dikasih baju baru oleh ibu, nggak jangan kok asik mama, asik, jangan diganti apa? Alhamdulillah. Gitu. Kalau pas melakukan kesalahan atau didolimi orang, jangan kok bilang asu kakek aneh, anjing lo, jangan ya anakku. Astagfirullah. Anakku sebenarnya yang ganteng harus sampai jam berapa? Gak ada minuman. Sholawat serta salam semoga terlanjutkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya anak-anakku namanya siapa? Nabi siapa? Ada tetangga saya Muhammad bagian permak, baju bagian permak, sepatu itu Nabi Muhammad apa enggak? Ada guru namanya Muhammad, Nabi apa enggak? Nah ingat ya, Nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah. Yang bisa maju ya, yang bisa Abdullah nama ayahnya, maju yang bisa. Duduk, ayo. Rohatul Asyiyah Silaya Ilmari Walai Walai
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Temanya ngeri bro, temanya ngeri. Temanya api neraka itu panas, ayo sholat. Alhamdulillah. Jumat 31 Januari 2025, lapangan basket SMP Negeri 11 Semarang. Nggak ada foto saya. Alhamdulillah. Anak-anakku, kalau ada seorang istri, ada seorang suami punya anak, masuk akal apa enggak anakku? Ada perempuan, ada laki-laki menikah terus punya anak, masuk akal apa enggak anakku? Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, itu dibiasakan oleh Allah. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Terbit dari timur, terbenam ke barat, bener apa enggak? Betul, karena dibiasakan oleh Allah. 3 tambah 3 berapa anakku? 3 kali 3 berapa? 9. Tapi Isra dan Mi'raj itu tidak bisa dinalar kebiasaan. Tadi di sepeda motor PCX saya warnanya merah, itu ada semut. Ada apa aku? Semut. Dari di Sedrono dekatnya Ronggo Warsito, ada yang pernah ke sana? Ronggo Warsito, Ahmad Yani. Nah, mampir ya. Nah, itu ada semut. Saya tanya, semut, kamu kan semut di Sedrono, kenapa kok sampai di SMK 11 cepet banget? Kira-kira kalau semut itu normal jalan kaki dari Gisik Brono kali Banteng sampai ke SMP 11 lama apa enggak? Maka anak-anakku semua beruntung menjadi manusia. Semut selama hidupnya nggak pernah tidur. Kalau nggak pernah tidur berarti nggak pernah kupu-kupu nggak pernah ulang tahun karena umurnya 45 hari. Babi itu nggak pernah lihat matahari karena dia bisa. Beruntung kan jadi manusia. Semut semut. Apa yang jawab anakku? Pak Ustadz, saya memang kalau normal jalan kaki dari Sedrono sampai sini SMP 11 nggak mungkin waktu setengah jam sampai. Tapi karena aku ikut dengan sepeda motor merah maka cepat Pak Ustadz. Nah, ayo dimasukkan ke otak masing-masing, jangan otak-otak saja. Otak, jangan otak-otak. Halo bro, halo. Nanti yang ditulis ya, yang saya tanya terus bisa jawab dapat hadiah, ditulis nanti keluar dalam UAS ujian akhir semester. Alhamdulillah. Gak usah pakai perdana ya. Sholli wa sallim iman maka sholli sallim iman tidak bisa dibenarkan, betul? Tapi karena Allah yang mau, bukan maunya Nabi Muhammad. Allah yang menghendaki, bukan maunya kehendak Nabi Muhammad. Ayatnya ayo bareng-bareng. Subhanalladzi sahara. Lah kok malah pergi ya? Tentang Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil tadi kan ditanya Pak Mul, oh saya jadi sedih saya. Berarti Mas Fuad yo gagal begitu. Pak Fuad gagal. Isra apa Isra tadi? Ditanya Pak Mul kok nggak jawab. Isra itu apa? Perjalanan.
keluar dalam ujian akhir semester. Isra kalau secara etimologi, secara bahasa, dengarkan, perjalanan di waktu malam itu namanya ulangi, perjalanan di waktu malam itu namanya apa? Isra. Jadi kalau anak-anakku malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pengajian, kan? Kok keluar dari rumah malam, berarti anak itu sedang apa? Ada Pak Hansip, ada Pak Satpam keluar ngecek setiap gang, ada di RT dicek malam-malam, namanya apa? Jelas apa tidak? Tapi ini tidak dimaksud Isra yang di sini. Isra yang di sini yang dialami kanjeng Nabi apa Pak Ustaz? Rihlatun qudsiyatun ardiyatun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yo, sebuah perjalanan suci dari bumi Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Sallallahu alaihi ulangi ya. Rihlatun qudsiyatun ardiyatun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Anakku, guru-gurunya enggak dengerin enggak apa-apa, yang penting anak-anakku, betul enggak? Maka ini yang lihat Ustaz Ganteng, sini. Insya Allah nanti yang pengen jadi tentara, yang pengen jadi polisi, yang pengen dokter jadi dokter. Tapi mohon maaf, kalau ada pengajian yang khusus, yang dengerin ketika doa angkat tangannya yang bagus. Sanggup kira-kira? Nah, ulangi ya. Perjalanan suci dari bumi Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Mana Palestina Pak Ustaz? Pokoknya sana jauh, belok kiri, Gor Jati Diri, pakai becak 5 tahun sampai sana. Alhamdulillah. Anakku jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1.300 km anakku. Kalau pakai ontanya bukan onta yang jelek, ontanya VVIP. Kalau sepeda motor bukan sepeda motor Revo, bukan, tapi Cilik harganya 39 juta. Sampai itu kalau pakai onta yang VVIP yang bagus 3 bulan. Berapa? 3 bulan. Tapi Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke langit 1, langit 2, langit 3, 4, 5, 6, 7 Al-Mustawa, Rasulul Ahdor, Sidratil Muntaha, hanya dalam waktu setengah malam saja. Subhanallah. Singkatnya, langit pertama ketemu siapa? Ketemu Cristiano Ronaldo. Ketemu siapa? David Beckham. Malah ketemu Messi. Ketemu siapa? Iya kamu. Adio ini. Ketemu siapa? Lucu nggak? Ketemu Nabi Adam. Bersama siapa? Bersama malaikat Jibril. Refleksi yang pertama adalah bahwa siapa pengen hidupnya sukses harus berakit-rakit ke hulu. Jelas apa tidak? Refleksi Isra Mi'raj yang pertama, siapa yang ingin sukses apapun itu harus bersusah payah terlebih dahulu. Berakit-rakit kita dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, baru nggak kok senang tuh tak datang gimana ya anakku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum di Isra dan Mi'raj kan Rasulullah diuji, Nabi Muhammad diuji pertama di
Anakku sedih apa enggak? Kalau bapak kita meninggal sedih apa enggak? Tapi itu takdir Allah, disabari. Insya Allah Allah akan memberikan hal takdir yang membuat kita tersenyum. Insya Allah. Kemudian apa? Bertemu Nabi Adam ini, tanya, oh ini ternyata keturunanku. Kemudian yang kedua bertemu Nabi siapa anakku? Nah, orang ngerti mana siapa? Nabi Yahya dan Nabi Isa. Tanya, bro, wahai Muhammad, izinkan ya nanti saya di akhir zaman saya akan turun, akan menggunakan syariatmu. Nabi Isa pengen menjadi umatnya Nabimu. Nah, anak-anak bahasa Indonesia 11 ini sudah jadi umatnya, berarti beruntung apa enggak? Bejo apa enggak? Bangga apa enggak? Nabi Isa, Nabi bro, Nabi pengen menjadi umatnya Nabi Mo. Naik lagi, aku bro hari ketiga ketemu siapa? Nabi Yusuf. Walaupun ganteng, tapi gantengnya kalah dengan Nabi Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal ijazah pertama hasbunallah wa ni'mal wakil, dibaca pagi 100, sore 100 boleh. Nanti bermanfaat anakku, sekarang belum bermanfaat. Saya sudah pernah seperti umur kalian, tapi kalian belum tentu seumuran saya. Maka ini itu yang pakai serban itu nggak boleh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Untuk apa Pak Ustaz? Supaya beban hidup kita terasa ringan. Ayo itu ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, 100 pagi 100 sore. Kalau ekonomi kok seret, ekonomi kok macet, beban hidup terasa berat, galau, sedih, risau, maka baca-baca itu. Nah ya, ya bertemu yang lain keempat, bertemu dengan Nabi siapa anakku? Yang keempat Nabi Idris, Nabi penjahit bukan penjahat ya. Kemudian kelima bertemu Nabi siapa? Nabi siapa? Salah. Nabi siapa? Harun masih kuat, Harun. Ijazah yang kedua tadi, Maulaya sholli wa sallim daiman abada, dibaca 313 kali setelah sholat hajat di atas jam 12 malam. Insya Allah mudah haji dan umroh. Ditulis mumpung masih kecil, nanti dipraktekkan. Ada ilmu ini sini enak, Pak Mul orangnya hebat, datangin saya. Nah ya gitu ya, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya bisa sekarang, nanti dipraktekkan waktu SMA atau apa ya. 313 bacanya malam hari setelah jam 12 sholat hajat. Manfaatnya apa? Supaya segera haji dan amin ya rabbal. Biasanya kalau jalan-jalan dapat oleh-oleh apa enggak? Kalau ke Jogja oleh-olehnya apa? Tapi yang bagus bener ya. Apalagi nasi gudeg. Kalau ke Pekalongan dapat apa? Mebono.
demi apa? Bikin makanan. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dirinya Nabi Muhammad luar biasa, itu mendapatkan oleh-oleh bingkisan buah tangan sholat 50 waktu. Berapa yang pertama? Awalnya berapa waktu? 50. Masya Allah. Hayya Rasulullah. Baru nyuci, sholat lagi. Hayya Rasulullah. Hayya Rasulullah. Baru pengajian, ada lagi. Akhirnya apa? Bertemu Nabi Musa di langit yang ke-6, anakku. Akhirnya Nabi Musa ngasih saran, kritik, ngasih masukan. Muhammad, bro Muhammad, kamu dapat oleh-oleh apa dari Allah? Sholat 50 waktu. Sholat 50 waktu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Wahai Muhammad, umatmu nggak akan mampu menjalankannya. Karena apa? Umatmu pendek-pendek, 1 meter kotor tingginya badai loro. Umatku yang 3 meter 4 meter gak mampu. Umurnya umatku hanya 60 70, yang 100 itu jalan. Kalau umatku ada yang 300, ada yang 500. Sana minta diskon kepada Allah Subhanallah. Refleksi yang ketiga, Bu Vokal, Bu Guru, refleksi yang ketiga, kalau kepala sekolah ada masukan dari wakil kepala sekolah, ada masukan dari guru, ada masukan dari wali murid, kalau baik maka diterima. Rasul Muhammad yang orang hebat guru itu saja menerima masukan dari siapa? Nabimu naik dulu, naik, jangan sedih toh Bu. Kenapa kok sedih? Sedih kenapa itu? Hidup cuma sekali, kenapa dibuat kok gak apa ya? Bongkong ini kok dibanding apa ya kalau itu? Coba lagi. Sifatmu ingkang bagus. Bisa. Belum udah ya, bisa. Orang sudah apa? Ya, betul ya, betul saja. Jangan kembali ke laptop. Nah, akhirnya apa? Nabi Muhammad naik lagi ke atas, menemui Allah, minta diskon sampai berulang 35, tinggal 25, tinggal 20, sampai akhirnya finish 5 waktu. Berapa waktu? 5 waktu. Lihat. Islam, Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Islam, Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Disingkat apa? Ulangi. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Disingkat cerita indah namun tak abadi. Apa? Cerita indah namun tak abadi. Apa? Cinta, CINTA. Cerita indah namun tak abadi. Semua uang untuk anak istri disingkat apa? Suami. Pinter gitu ya, bukunya pinter. Siap usaha akan membagikan istri. Nah, singkatnya ya. Akhirnya tinggal sholat 5 waktu, bertemu Nabi Musa lagi. Bro Muhammad, berapa? 5 waktu Nabi Musa, 5 waktu. Masih nggak kuat. Umatku cuma 1 waktu aja. Kadang-kadang hilang. Asar ketangkep, maghribnya hilang, isanya ketiduran, subuhnya kesiangan, kan begitu, muncul 5 waktu. Apa jawab
ibadah apa? Kepalanya ibadah, pemimpinnya ibadah. Tadi Pak Mul luar biasa mengatakan kalau sholatnya kok cakep, sholatnya kok rajin, sholatnya terjaga, maka insya Allah amal ibadah yang lain pasti bagus. Anakku, halo. Kalau anak-anakku mau pergi itu carinya sabuk dulu apa celana dulu? Nah, kalau carinya celana dulu nggak ada sabuknya aman apa enggak? Kalau carinya sabuk dulu nggak dapat celana aman apa enggak? Nah sama anakku. Maka kalau sholat itu ibaratnya celana. Kalau amal ibadah yang lain itu ibaratnya sabuk atau ikat pinggang. Siapa yang menjaga sholatnya insya Allah bahagia hidupnya. Siapa yang menjaga sholatnya pasti selamat hidupnya. Siapa yang menjaga sholatnya pasti akan dimaklumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas apa tidak? Bisa dipahami apa enggak? Nah, ada yang mengibaratkan begini, guru saya ngomongnya begini. Pernah melihat kuda? Kuda pakai apa? Pada minggu turut ayah ke kota, naik demam istimewa duduk di muka. Terus Pak Kusir yang sedang berkuda mengendali kuda supaya taktik bisa mana nih? Dalamku ada 5 Ibu kita Kartini Putri kembali ke kuda, anakku kuda itu pakai kacamata apa enggak? Pakai sapa itu apa enggak? Pakai baju apa enggak? Pakai sabuk apa enggak? Tapi enggak satu. Apa itu? Kuda enggak pakai celana. Jadi kalau orang itu kok rajin sedekah, rajin haji umroh setiap tahun, haji setiap tahun, umroh setiap bulan umroh, sholatnya tidak, maka seperti jarang. Maka ayo aku aroain bareng-bareng yang beberapa dapat 10 poin ya. Dapat apa? Ada yang punya TikTok. Siapa yang bisa mencari TikTok saya, tak kasih hadiah 100.000. Ini nggak jauh-jauh dari nama saya, pengikutnya 100.000, yang like sudah 250 yang like. Pernah dapat hadiah Sina, 7 juta. Pernah dapat hadiah paus 500 berapa pokoknya gitu ya. Sallallahu Nabi Muhammad. TikTok nggak jauh-jauh dari nama saya, yang dapat langsung tak kasih 100.000. Bareng-bareng ya. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. 1, 2, 3. Agak kurang cakep. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Huddu ala ta'amil miskin.
mereka tidur terlentang. Ibu aja yang pakai terlentang. Ya Allah, siapa ini nama udah coba sampean dedek pakai tidur terlentang. Tetap sholat ya, berapa umur gajian tidur terlentang. Terlentang. Bes begini aja ya, aku sudah bilang tidur terlentang ini ya. Gitu ya. Ini ibarat aja, gitu ya. Ya. Saya stroke Pak, stroke ringan Pak. Tapi kalau Pak mata masih bergerak, banyak yang stroke begitu tuh. Stroke jangan dengar lama ya, dengar ya. Akhirnya apa? Maka digerakkan ininya naku, digerakkan kelopak matanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar Fatihah, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar rukuk, Allahu Akbar. Artinya apa? Selagi masih kelopak normal wajib sholat. Beda kalau puasa. Ayo, kalau puasa Pak Ustaz, saya ini sudah tua, puasa apa enggak gitu, puasa apa enggak gitu kan. Pak Ustaz, saya ini sudah tua, puasa apa enggak, enggak usah puasa, bayar fidyah satu harinya 15.000 selesai. Kalau sholat enggak bisa. Haji Pak Ustaz, karena Los Angeles Amerika itu kebakaran Pak Ustaz, akhirnya di embargo pesawatnya enggak bisa ke kota Madinah, enggak usah haji, enggak usah umroh, boleh. Tapi kalau sholat meskipun sakit parah, meskipun bepergian, meskipun kondisi jerih payah, kondisi sibuk, tetap wajib sholat. Anakku, ada neraka yang khusus orang yang meninggalkan sholat. Kira-kira sampai mau daftar apa enggak? Kalau ya sholatlah sebelum kamu disolati. Apa itu nerakanya namanya? Neraka apa namanya? Neraka sakot, tulis neraka sakot. Lam yakun minal musholin walam nakun nut'imul miskin. Neraka yang khusus untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Ijazah terakhir anakku, ijazah terakhir untuk kamu. Subhanaka la ilma lana, itu ijazah dulu. Itu masalahnya di schedule-nya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu kalau mau belajar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sudah? Ya, ijazahnya 3 ya. Yang pertama hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baca 100 pagi, 100 sore supaya bukan hidup ringan. Yang kedua ijazahnya maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Dibaca 313 di atas jam 12 malam setelah sholat hajat, insya Allah memudahkan haji dan umroh. Kemudian yang ketiga subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, untuk supaya jernih berpikir, supaya dikasih ilmu laduni. Allahumma ditutup ya. Ayo. Kalau belum bisa di vokal nanti lihat di Google ya. Aku juga lihat. Pak lihat dikit. Qolama asfurgorani ya nural wujud. Artinya kita dicut ya. Lagi ya. Qolama asfurgorani ya nural wujud wa unadi ya Tuhan ya wa unadi ya Tuhan
dua ya. Ini caranya ya. Aminnya A-nya panjang, min-nya panjang, hafal. Sekarang posisinya lihat ini, posisinya milih salah satu dari 4 ini. Milih yang pertama, direnggangkan, renggang, tangannya menghadap ke kiblat. Nah ini paham. Yang kedua, direnggangkan menghadap ke langit. Pilih salah satu, bukan kepalanya ini ya. Pilih salah satu dari 4 ini ya. Yang ketiga, dikatupkan menghadap ke kiblat. Jadi jangan dipaham, amin ya Allah, amin ya Allah, jangan. Wong minta kok males. Yang terakhir adalah dikatupkan menghadap ke langit. Pilih salah satu. Tak cek nanti ya. Fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdallahi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita 'anna da'iman abada. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Adrikni ya Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Adrikni ya Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Adrikni ya Rasulullah. Allahumma ya muyassira kulli asim. Wahai yang memudahkan perkara yang rumit yang sulit. Wa ya jabira kulli kasir. Wahai yang memberikan ketenangan hati kepada orang yang kalau gundah gulana dan sedih. Wa ya muqawwiyah kulli dhaif. Wahai yang memberikan kekuatan jasmani, kekuatan hati kepada orang yang merasa lemah sedikit dan dhaif. Wa ya muqawwiyah kulli fakir. Wahai yang memberikan kekayaan materi, kekayaan hati kepada orang yang merasa fakir, miskin dan butuh. Wa ya mujibah kulli sa'il. Wahai yang memberikan realisasi ijabah kabul doa bagi hamba-hambanya yang memohon dan meminta. Wa ya ma'manan kulli mahid. Wahai yang memberikan keamanan kesendosaan kepada orang yang merasa terancam. Yasir alaina kulla asir. Mudahkanlah kesulitan kami ya Allah. Berikanlah kami solusi yang solusi ya Allah. Jadikanlah SMP 11 ini dengan syiar peringatan Isra Mi'raj tetap eksis, semakin maju, semakin berkembang. Semua tenaga pendidikannya, tenaga pengajarnya, tenaga pendidiknya maupun semuanya yang terkait, berikanlah kehidupan yang sejahtera, berikanlah kehidupan yang berkecukupan, berikanlah karir usahanya melejit, usaha karirnya engkau mudahkan ya Allah, karir usahanya engkau sukseskan ya Allah, sehingga bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah yang melimpah, yang barokah, halal dan thayyibah untuk keluarga sebagai nafkah, untuk berbagi bersedekah, untuk membantu pembangunan surau, langgar, masjid, pondok pesantren dan madrasah, untuk ziarah Mekah Madinah, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Seandainya di antara mereka sudah ada yang haji yang umrah, panggillah yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Jadikanlah keluarganya sakinah, mawaddah warahmah wal barokah. Kalau ada yang belum menikah ya Allah, berikanlah jodoh yang soleh maupun solehah. Ya kalau sudah punya pasangan ya Allah, lama belum engkau berikan momongan ya Allah, berikanlah keturunan yang soleh alim alimah, fakih alibadah alidah ya Allah. Jauhkanlah dari penyakit kronis, ganas, membayarkan penyakit aib, balak dan musibah ya Allah. Berikanlah keteguhan hati mereka untuk mendidik anak-anak generasi bangsa ya Allah. Berikanlah setetes demi tetes ilmu, pengetahuan, pengalaman yang diberikan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan keterangan-Mu ya Allah, bahwa itu menjadi sedekah jariah, pahala yang mengalir meskipun nanti sudah di kota Balikpapan ya Allah. Maka masukkanlah keluarga besar, guru-guru, pendidik yang ada di SMP 11 ya Allah.
Ya Allah, berikanlah anak-anakku cita-cita terlaksana, yang terhenti berjalan, yang tertunda realisasi, dan semuanya untuk membela agama-Mu ya Allah, untuk cinta tanah air ya Allah, negara kesatuan Republik Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidaklah lepas dari majelis ini kecuali yang banyak dosa Engkau ampuni. Tidaklah lepas dari majelis ini kecuali yang malas Engkau berikan semangat. Tidaklah lepas dari majelis ini kecuali yang terlilit hutang Engkau berikan cara ataupun jaringan-jaringan rezeki untuk membayar hutang. Tidaklah lepas dari majelis ini kecuali yang malas sholat Engkau berikan taufik, Engkau berikan hidayah untuk rajin sholat. Yang sudah sholat tapi belum komplit, berikanlah taufik untuk sholat 5 waktu. Yang sudah komplit 5 waktu tapi belum berjamaah, berikanlah taufik untuk sholat berjamaah. Yang sholat sudah berjamaah ya Allah, berikanlah taufik untuk bersosial, berempati untuk kanan kiri tetangga, bangsa negara, untuk pengorbanan bangsa dan negara. Sallallahu alaihi ya Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi sirri suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup, bahwa Isra Mi'raj itu harus pakainya iman. Pakainya apa? Iman. Yang dua, namanya Isra, perjalanan suci dari bumi satu ke bumi yang lain, namanya Isra. Mi'raj, perjalanan suci tapi berbau langit dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh. Oleh-olehnya sholat 5 waktu. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia kafir walaupun KTP-nya Islam. Orang yang meninggalkan sholat sudah ditunggu di kota Balikpapan di kuburan, yaitu namanya Syajaratul Aqrab, yaitu ular yang kepalanya besar, dan nanti juga sudah ditunggu neraka Sakor dan juga buaya. Usikum wa nasibillahi